Jadi Rohingya ini sempat menembakkan peluru ke polisi Malaysia, kalian bayangkan. Nah, pada saat ditangkap mereka ini nggak kooperatif, malah ngelunjak. Tua Yara ini bilang mau nampung Rohingya dan sekarang dia bilang katanya statement Yara minta pemerintah dan DPRA pindahkan ibu kota provinsi ke Aceh Tengah. Jangan nanti Bapak tanggung jawab ada masalah lain lagi. Karena ini masih ada Pak di laut. Ini masih ada lagi nih Pak. Jangan yang di luar. Jangan disuruh saya tanggung jawab. Tujuan kalian memang Aceh atau bagaimana? Memang Aceh, pakai itu dia masuk camp sana itu camp baru. Nyo Mang Senti People, akan bagian bersama Nyonya dan Mamang dan Abu. Dua tapi Bangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rade Santuy, linknya ada di deskripsinya. Yes. Ada update soal perrohingyaan. Kali ini ada beberapa update dari mancanegara nih, kondisi di Malaysia. Terus juga di Cok Bazarnya sendiri. Yang apa ya yang bikin aku mikir memang Rohingya aneh ini. Yang bermasalah ya. Yang bermasalah. Ini yang pertama kita buka dari Bang Bewok nih ya. Biasa jadi penutup, sekarang jadi pembukaan nih. Polisi Selangor tembak metong 3 orang Rohingya yang puluhan kali merampok. Oh, masalahnya bukan sekali dua kali ya, udah puluhan kali. Dan ini juga aksi tembak metongnya bukan semata-mata gedek atau kayak gimana, karena melawan dan membahayakan petugas setempat gitu. Jadi di sana itu mungkin ada satu people yang tinggal di Malaysia atau orang Malaysia, bisa dikonfirm juga nanti ya di Super Thanks biar dibacain biar enak. Jadi katanya di sana mereka itu bikin gangster. Nah itulah ketika kendala datangnya bergerombol tuh, jadi mereka tidak mewajibkan diri mereka untuk beradaptasi sama kebiasaan atau adat budaya tempat yang mereka tinggalin gitu, karena mereka datangnya kan berkomplot, bergerombol komunitas mereka itu. Jadi katanya mereka bikin gangster. Berarti sesuai dengan apa yang Abang India bilang waktu itu ya? Iya, sama sesuai dengan genetik leluhur mereka gitu. Coba kita lihat kayak gimana video Jagi-Jagi People. Play. Sumpah ini parah banget, polisi Selangor tembak mati 3 orang Rohingya yang puluhan kali merampok. Belakangan ini lagi heboh di Malaysia, 3 orang Rohingya yang telah melakukan tindakan kriminal puluhan kali akhirnya harus ditembak. Wah, nggak kebayang kira-kira beginilah perilaku Rohingya ketika sudah ratusan ribu di suatu negara. Nah, jadi kejadian ini terjadi di tanggal 23 Desember 2023 di Selangor, Malaysia. Nah, berdasarkan hasil investigasi polisi Malaysia, 3 orang Rohingya ini telah melakukan 27 tindakan kriminal. Jadi sebenarnya Malaysia ini udah kayak gedek banget nih sama Rohingya, karena di Malaysia sendiri ada sekitar puluhan ribu orang Rohingya di sana. Nah, orang-orang Rohingya ini acap kali membuat tindakan-tindakan kriminal di Malaysia. Dan diketahui mereka di sana membuat gangster-gangster gitu, guys. Gak kebayang ya kalau jumlah mereka sampai puluhan ribu, di Indonesia mereka pasti buat ulah lagi. Nah, jadi tindakan kriminalnya itu ada macam-macam. Ada kasus pencurian ataupun kekerasan dan juga narkoboy. Ini yang baru-baru terjadi nih. Tahu nggak kalian, 3 orang ini ternyata punya senjata. Jadi Rohingya ini sempat menembakkan peluru ke polisi Malaysia, kalian bayangkan. Nah, pada saat ditangkap mereka ini nggak kooperatif, malah ngelunjak menembakkan peluru ke arah polisi. Sontak polisi Malaysia pun memberikan 7 tembakan dan mengenai mereka. Dan pada akhirnya polisi Malaysia harus menembak mereka bertiga karena mereka ngelunjak, ngelawan gitu kan, dan juga mengancam nyawa polisi. Ini adalah satu dari ratusan kasus yang sudah dilakukan Rohingya di berbagai negara. Jadi sebelum mereka sampai puluhan ribu di negara kita, lebih baik dipulangkan. Gimana pendapat kalian? Sumpah ini Pak. Nah, di Malaysia tuh kan diinfokan update terakhir tuh udah sekitar 150 ribuan gitu. Iya. Dan aku salut sih berani tindak tegas ya, memang karena memang membahayakan juga sama dari mana punya senjata api. Iya, kok bisa dapat izin buat beli gitu? Ilegal ya, kayaknya mah itu. Iya. Cuma kan statusnya kan pengungsi gitu kan. Ya nggak, yang harusnya kayak lu mending buat beli makan deh, buat beli kebutuhan hidup deh gitu. Dari mana punya senjata api? Kalau misalkan disuplai, siapa yang mensuplainya gitu? Apa sih tujuannya? Iya kan, kalau kita berkaca sama sejarah leluhurnya beliau kan di hire Inggris buat ngejajah Malaysia siapa Myanmar. Cuman ya ke counter karena Myanmar join sama Jepang. Jadi jiwa-jiwa leluhurnya tuh nggak hilang.
sifat-sifat penjajahnya itu nggak hilang. Kalau dibilang nggak mungkin atau segala macem, ya bisa sih dibilang nggak mungkin juga gitu kan, nggak bisa menyimpulkannya. Tapi balik lagi di Malaysia sudah terjadi dan ada historikalnya 27 kali melakukan kriminal. Gila. Tolonglah. Ini Mang, aku jadi berfantasi ini. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya Rohingya ini diterima di berbagai negara gitu kan, kalau selama ini kan ditolak-tolakin tuh, cuman di Indonesia aja kecolongan kemarin kan. Kalau misalnya diterima nih di berbagai negara, jadi kayaknya mereka akan beranak pinak dan menginvasi dunia gitu Mang. Jadi semuanya Rohingya. Jadi bener ya kemarin bercanda netizen yang apa namanya ngejajah jalur kasihan gitu ya. Iya. Tapi ya kan ini kan cuman salah satu kasus doang gitu, tidak bisa di apa namanya digeneralisir Iya sih. gitu. Tapi ya ngelawan sama polisi berani Iya, gitu. maksudnya kan yang ngeri juga kayak gitu kan. Tolonglah. Nih, ini yang di Cok Bazar nih, Mama mau kasih info meluncur. Just. Nih Nyoh, Yes. kemarin ada info nih kondisi keamanan di Cok Bazar memburuk ya. 4 pengungsi Rohingya tiwas dalam baku tembak awal bulan ini. Ya Allah. Nah, jadi biar enak nih tadi aku, loh kok seperti ini kondisinya di sana? Seperti apa? Ada apa? Why? Kenapa? Ya banyak apa? Jadi bisa dibilang bener juga, kemarin ada beberapa pengungsi yang bilang kondisi di Cok Bazar itu tidak kondusif katanya ya. Ada. Cuman dibilangnya kan gini, perseteruan antara pengungsi dengan ini apa namanya pasukan dari Myanmar apalah itu kan yang kemarin dibilang iya. Cuman kalau kita ceki ininya apa namanya deskripsinya. Nah di sini dari serambinews.com ya katanya situasi keamanan di pusat kamp pengungsi Rohingya di Cok Bazar Bangladesh semakin memburuk. Oke. Baku tembak antara 2 kelompok bersenjata di kamp tersebut meletus pada awal Desember 2023 ini. Oke. Nah ini akibatnya 4 pengungsi Rohingya meninggoy dan 2 lainnya mengalami luka berat. Oke. Nah kepala polisi setempat, ada kepala polisinya ya. Syamin Hossain menyebutkan baku tembak selama 1 jam terjadi antara Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA dan Organisasi Solidaritas Rohingya RSO pada Selasa malam. Ini merupakan tanda terbaru memburuknya keamanan di kamp-kamp bantuan yang penuh sesak di negara tersebut ya. Kamp yang menjadi tempat hampir 1 juta etnis Rohingya berlindung kini telah berubah menjadi medan pertempuran antara kelompok-kelompok bersenjata. Jadi antara 2 kelompok orang Rohingya. Balik lagi yang dibilang yang sama Bang Bewok tadi gitu. Masuk akal kalau memang dia di Malaysia akhirnya bikin ngebentuk geng-geng jadi gangster gitu, karena di tempat penampungannya sendiri aja sesama mereka tuh tidak akur. Iya. Akan jadi pertanyaan besar, apakah bisa akur sama suku bangsa lain gitu? Kalau sesama ini aja nggak akur, kayak gitu. Tolonglah. Tapi ada kemungkinan. Aduh, ini gimmick. Kita nggak bisa nge-cross check langsung kan kondisi di sana seperti apa. Untuk memaklumi kondisi sekarang pengungsi yang sudah mulai tersebar gitu loh. Didukung dengan narasi yang kuat bahwa di sana sedang terjadi seperti ini. Iya sih, agak aneh sih menurut Agak aneh karena datangnya belakangan kan. Iya. Yang udah-udah tuh kan pecah dulu, rame dulu, war, baru dikirim pengungsi untuk lari. Betul. Kalau ini kan terbalik, kirim dulu dari November, sedangkan di sini dia bilang pecahnya dari Desember. Awal Desember katanya. Iya betul. Sama yang gak masuk logika itu Mang, kalau misalnya memang awal Desember udah ada bentrokan gitu kan, kayaknya nggak mungkin dipostingnya 25 Desember nggak sih? Maksudnya antara dekat-dekat akhir Desember nggak sih? Iya, kenapa nggak di awal aja langsung diinfo? Karena kan ini kan urgent sesuai dengan apa atas asas kemanusiaan yang. Iya, kalau misalnya apa namanya di sana udah ada info ini, iya di sini lagi begini, mungkin negara Indonesia lebih di sana lagi apa namanya lagi nggak aman gitu, mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau kayak gini jadi aneh sih. Aneh gitu. Aku yang udah terlanjur udah terlanjur seujun ngeliatnya pas baca beritanya, kok ada yang aneh ya gitu. Apakah ini narasi atau info untuk mendukung atau memaklumi bahwa udah datang nih pengungsi nih, yuk kita maklumin aja kondisinya di sana gitu. Iya. Tapi kalau kita flashback ke case 2017 gitu kan yang sempat ramai itu. Ramai dulu tuh beredar tuh
Rohingya di Myanmar bla 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 sampai akhirnya datang tuh pengungsinya tuh. Enggak terbalik gitu. Iya, ini kebalik ya. Kebalik, datang dulu, diprotes dulu, terus tiba-tiba ada narasi yang menunjukkan atau yang menjelaskan bahwa di Cok Bazar ini sedang situasinya sedang wawewo gitu. Ya walaupun bisa dibilang ragu juga karena tidak ada video, satupun nggak ada video yang mendukung narasi ini gitu. Dan menurut aku Mang, kalaupun mereka berita ini bener gitu ya, ya aku nih ini kasar-kasarnya deh Kasar-kasarnya. kayak ya salah sendiri, nggak bisa mengamankan apa masyarakatnya sendiri gitu. Ya kan gitu, maksudnya kalaupun di Indonesia ada yang kayak gitu-gitu ya mereka ditindak tegas di tempat itu juga gitu kan. Lah ini masa iya nggak ada ketuanya sih gitu kan, pasti ada dong harusnya. Kayak ya salah sendiri ya. Lu gitu kan. PPR, Paguyuban Pengungsi Rohingya gitu, ketua PPR. Ya tolonglah ya. Iya, lagian ini sih apa ya, kalau aku mau ngomong tuh kayak ya lagian orang-orangnya kayak gitu sih salah sendiri gitu jatuhnya jadinya. Iya, lu sesama Rohingya aja bikin dua kubu terus tempur gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan kita salah ya, ternyata itu bukan geng Rohingya Mang, namanya doang gitu. Ternyata gengnya geng orang lain ya, mohon maaf gitu. Tapi kita kan tadi berkaca sama info yang dari Malaysia gitu bahwa mereka di sana bikin gangsta, mau jadi gangsta paradise apa kayak gimana lah ini. Jadi udah kadung negatif thinking gitu kan, ngeliatnya kayak apakah ini untuk memaklumi gitu? Apakah ini pesanan buat apa ya, narasi pendukung bahwa udah nyampe di sini gitu? Iya. Tolonglah, mau bermain belas kasihan, bermain empati, liar. Nih ada komenan nih dari Neti Rizky, balas dong, gempur balik, masa kalah sama Palestina yang mati-matian bela negaranya sih? April ya, lawan baliklah. Di Malaysia berani merampok dan melawan aparat sipil. Di Indo juga berani buat onar. Jika ingin punya tempat tinggal harus diperjuangkan, bukan melarikan diri dan mengambil negara orang. Dan lagi kan apa ya, mereka bayar katanya kesininya kan. Mau wisata. Coba kita ke next ya. Jadi kontradiksi gitu sama kondisi mereka di luar daerahnya mereka. Di luar tuh kayak sangar ngelawan polisi, demo, mogok segala macem. Nah ini ada juga nih Kapolres Birun, pelaku penyelundupan Rohingya menghilang tuh, melarikan diri kan. Ya Allah. Sedangkan di sana alasannya kita nggak bisa, kita begitu udah sampai bertingkah di sana bilangnya ya lu dengan keberanian lu dan tingkah lu lawan di sana mana. Ini tuh disampaikan Kapolres Birun AKBP Jatmiko ya. Disebutkan waktu itu diketahui sebanyak 36 mendarat ya enggak, namun kapal membawa mereka menghilang. Hasil penyelidikan kata Kapolres Birun usai diturunkan. Dalam penyelidikan selanjutnya pelaku TPPO saya menurunkan pengungsi, handphonenya dibuang ke laut sehingga sulit dilacak keberadaan pelaku. Paham banget, terstruktur banget ini. Udah kayak di film-film ya Mang ya, kayak nih HP-nya biar gitu dibuang biar tidak terdeteksi gitu. Tolonglah, liar ini Mang. Dan di sini udah bilangnya bukan udah dugaan lagi ya Mang ya. Bilangnya udah TPPO udah TPPO di sini. Coba kita ke next-nya. Ya. Ini aku bingung sama bapak ini ya, walaupun aku belum nemu videonya sih, tapi di sini udah banyak beredar. Katanya statementnya nih kemarin kan siap tampung Rohingya ya dari Ketua Yara ya bapak ini ya, yang awalnya bilang menolak Rohingya bisa dipidana. Terus muncul lagi bilang Ketua Yara ini bilang mau nampung Rohingya, dan sekarang dia bilang katanya statementnya Yara minta pemerintah dan DPRA pindahkan ibu kota provinsi ke Aceh Tengah. Jadi dia minta ibu kota provinsi Sumatera Utara ke Aceh Tengah. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau dengan dipindahin, kalau pikiranku ya, kalau misalkan dijadiin ibu kota provinsi otomatis APBD-nya naik gitu. Tapi nggak tahu, terserah dia aja. Dari kemarin enteng banget lak-lakannya, sumpah. Yang awalnya ngomong nolak Rohingya bisa dipidana, terus dia bilang kalau nggak mau sini tampung aja di kita, tapi belum ada aksi konkretnya gitu. Dan yang ketiga ini minta pemerintah dan DPRA pindahkan ibu kota provinsi ke Aceh Tengah. Enggak dipikir kayak mindahin action figure kayak selesai gitu. Iya, berarti secara nggak langsung ini dong ya Mang ya. Jadi kayak ya saya mau menampung Rohingya tapi asal APBD-nya ditambah gitu kali ya. Iya kayak gitu kan, kayak secara nggak langsung tuh. Nggak ngerti aku, pokoknya ini aneh banget dah, sumpah ini aneh.
diam-diam apa namanya, awal-awalnya diem tiba-tiba muncul bikin statement ino aku curut liar. Sumpah aneh banget, nggak ngerti aku mah sumpah. Aku nggak ngerti banget nih sama elemen-elemen masyarakat yang masih gitu sampai saat ini masih ada pembelaan terhadap warga Rohingya ya, bukan apa-apa ya gitu kan. Warga Aceh yang dari 2017 ditampungin, mereka sudah merasa keberatan dan risih gitu dan minta bantuan sama pemerintah segala macam. Dan terus masih ada elemen yang masih mau membela gitu warga Rohingya gitu. Herman aku tuh. Iya. Terlalu aneh sih menurutku. Terlalu ada U di balik B ya. Iya. Coba kita kasih nextnya. Nio, salah satu contoh sekelompok elemen masyarakat yang masih belain aja terus gitu. Sampai di captionnya nih, belain terus penjajah berkedok pengungsi itu biar nanti pertumpihin diri lagi katanya Maya. Penolakan warga setempat terhadap 139 di CT sekian gitu. Jadi warga menolak tuh yang ngehadang tuh pihak warga Indonesia sendiri gitu. Cuman dia bekerja untuk UNHCR itu. Captionnya ini maksudnya apa sih? Udah jelas-jelas warga dan masyarakat menolak, masih aja ngeyel ya. Orang bisanya bikin masalah aja ya, giliran di demo barusan bilangnya macam-macam, rasis lah, inilah itulah. Lihat kayak gimana video ceki-ceki. Wow. Play. Ini sementara. Berapa hari Pak? Kami tanya berapa hari? Berapa harinya? Tadi Pak yang pasti ya? Yang pasti. Mungkin dalam 2-3 hari. Sekarang begini, dalam 2-3 hari mereka saja. Jangan nanti Bapak tanggung jawab ada masuk lain lagi. Karena ini masih ada Pak di laut. Ini masih ada lagi nih Pak. Jangan yang di luar. Jangan disuruh saya tanggung jawab. Dari awal saya katakan kampung juga tanggung jawab meskipun karena menjalani Forkopimda sudah menunjuk tempat seperti karena cuma karena jalan tidak siap tempatnya ada perusahaan. Maka sementara ini saya tanya berapa hari Pak? Pak asisten katakan seperti saya 2-3 hari. Maaf Pak sebelumnya. Kalau memang 2-3 hari pastinya berapa hari? 2 hari kah atau 3 hari kah? 3 hari jangan. Kalau bahasa 2-3 hari. Ini sebentar. Ditanya jawaban konkret bingung ya. Jadi digantung aja ya sekitar 2-3 hari. Dipikir 2 atau sampai 3 hari, ternyata 23 hari mungkin maksudnya. Karena dari kemarin juga seminggu 2 minggu nggak kerasa ya, udah dari November udah sebulan lebih. Iya, udah sebulan lebih. Gitu. Ini malah ini Bapak ini senyum-senyum mulu di belakang gue iya. bener. Dikasih ya udah gantian lu yang ngomong ya. Cuman tadi aku sempat kedenger katanya pemerintah yang menunjuk tempat di sini, apa bener gitu? Lah kan orang pemerintah juga kaget kan tiba-tiba datang pengungsi kan? Enggak, maksudnya iya benar. Apa benar? Mereka pemerintah yang nunjuk di sini. Setahu aku infonya pemerintah tuh pengen apa ya? Segera memulangkan gitu ya, walaupun sampai sekarang belum ada pergerakannya nih, nggak tahu nih apa nih kendala apa yang menghambat. Iya. Apakah menunggu apa hasil penyelidikan pihak kepolisian bahwa setelah menyatakan benar ini TPPO imigran gelap bukan pengungsi, pulangkan. Mengumpulkan banyak evidence dulu kali Mang. Iya. Biar apa namanya kuat gitu. Biar nggak ada lagi tuh elemen-elemen masyarakat yang bilang ini kemanusiaan, ini kemanusiaan, peduli. Ini hasilnya buktinya tepepo, imigran gelap, tidak darurat, bukan mengungsi. Oh tapi karena ada narasi tadi di Cok Bazar tadi seperti itu bisa dibilang darurat dong. Aduh. Itu dia Nyo. Ya Allah. Itu dia. Skenarionya tapi terlalu banyak propaganda di sini tuh. Tolonglah. Mending kita ke nextnya aja nih Nyo. Nyo. Yes. Dari kemarin yang kita tahu info dipindahin ke hutan, masih di area pinggirannya, sekarang makin didorong untuk ke tengah hutan ini ya. Kesal dengan Rohingya yang sengaja datang ke Aceh untuk cari kehidupan yang layak dan pekerjaan, warga pindahan mereka ke tengah hutan, digeser lagi ke tengahnya. Ini masih terlalu pinggir bro, tengahan bro. Ya salam siki-siki people. Play. Ini makanya permintaan warga kepada saya selaku orang tua kampung di sini, ya kak, saya Imam Munasar di sini, ya. Mereka orang tua kampung di sini harus dipindahkan di sini, tidak boleh tinggal di sini. Mereka keraguan. Ini udah suatu PR bagi mereka masyarakat umum, khususnya di desa Tuhabihu. Jadi malam dia naik bawa itu lori bawa jam malam 3 dia sampai ujung, dia bawa semua turun, dia balik lagi semua, dia buang itu orang Tuan Japu.
Iya, Kota Palau. Kota Palau. Tujuan kalian memang Aceh atau bagaimana? Memang Aceh pakai itu dia masuk camp sana itu camp baru. Orang ada anak-anak itu sekolah ya orang Al-Quran. Hingga saat ini Aceh sudah didatangi 8 gelombang pengungsi Rohingya, di mana 3 kapal berlabuh di Kabupaten Pidi, 1 di Kabupaten Biren, 2 Aceh Timur, serta 2 kapal Kota Sabang. Dengan total manusia perahu mencapai 1.734 orang. 1.700 ya sekarang. Update kemarin masih 1.500-an ya. Udah naik 200, cepet banget itu. Itu membelah diri apa gimana? Nggak ngerti. Tapi respect semangat buat para warga Aceh di sana yang apa ya, akhirnya bertindak dengan inisiatif kesepakatan mereka bersama gitu kan. Karena balik lagi menunggu apa namanya? Menunggu pergerakan dari pusat gitu, belum ada pergerakan, akhirnya tindak sendiri, geser ke hutan. Wah, ini masih terlalu pinggir, geser ke rada tengah gitu. Tapi tadi aku sempat mikir loh, ini kalau misalkan mereka bertingkah, dibakar hutannya, biar nggak disembuh di sana gimana ya? Cuman aku mikir lagi kayaknya mereka nggak akan kepikiran sampai ke sana deh gitu. Enggak lah, kan pasti mikirnya hutannya juga milik bersama. Ya maksudnya enggak, si Rohingya-nya. Oh. Rohingya yang membakar itu biar tidak ada alasan kita disimpan di sini lagi gitu. Cuman aku mikirnya kayaknya nggak akan kepikiran deh sampai ke sana. Kalaupun kepikiran, bakar. Lalu aja, malas gua gitu. Ya saking besarnya rasa malasnya itu akhirnya ya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Even nggak ngapa-ngapain aja malas dia. Aduh, malas banget. Kenapa? Gua udah nggak ngapa-ngapain, malas gitu. Cuma akhirnya mereka, aduh aku kebayang gitu orang segitu banyak di hutan terus kan pada berak, ya Allah, aduh. Nyonya dari kemarin fokus beraknya mulu. Tapi mah baunya mau orang mana juga bau. Iya, mungkin ini lebih bau maksud aku punya 1 orang aja bau gitu kan. Ini rame-rame kan. Aduh. Itu bagus buat jadi kompos. Iya sih. Kalau ditambak ikan, nanti kan pas ikan dimasak, kenapa dagingnya bau tai? Makannya tai. Enggak, kenapa kita jadi bahas tai? Enggak enak. Nanti Bebe lagi makan kasihan. Tolonglah, ini si Nyonya kalau udah bahas pertanyaan semangat dia. Enggak, kan aku kebayang aduh baunya kayak gimana gitu kan. Gak usah dibayangin, Nyo, dicium. Hari gitu dihirup. Ini Nyo, kita ke Lasa sebelum ke intermezzo aja meluncur. Ini Nyo, kita kasih tipis-tipis aja, durasi nggak usah terlalu banyak karena udah mau masuk musim liburan ya. Kita kasih yang enteng-enteng aja. Ini terakhir penutup sebelum ke intermezzo ada apa ya? Komentar Bunda Korla untuk warga Rohingya yang menurut netizen ini sangat mewakili banget. Emosi Bunda sudah memuncak ke warga Rohingya ceki wow. Warga Rohingya, bisa kan ngerti bahasa Indonesia? Kau itu udah dikasih makan, dikasih fasilitas, ya, ditolong kau, ya, dari hidup kau yang mengambang-ngambang di lautan. Untung kau nggak kena ombak dimakan hiu, ya, dikasih duit 1.200.000 nggak cukup. Orang Indonesia masih banyak yang melarat, ya, masih nyari kaleng rombeng, ya, masih nyari bahan bekas untuk untuk makan. Kau dikasih fasilitas, tempat tinggal yang bagus, ya, bukan dari tepas, dari semen, ya. Masih banyak orang Indonesia yang melarat di pinggir jalan sono. Masih banyak orang Indonesia tinggalnya di hutan, ya, beralaskan bambu. Kau tinggal di rumah susun yang fasilitasnya lengkap, dikasih uang tunjangan 1.200.000. Hei, manusia nggak sadar diri. Hanya gara-gara mati lampu 24 jam kau repot, udah kayak monyet kelakuan kau. Ngerti kau bahasa Indonesia? Sadar diri kau ditolong, ya. Kau Islam bukan? Tahu bersyukur nggak kau tahu? Tahu bersyukur, ya. Udah kayak malaikat orang Indonesia nolong kau. Itu balasan kau. Nggak sadar diri kau jadi manusia. Gila ya, saking emosinya Bunda Korla sampai bilang kayak monyet gitu tadi kan. Tapi emang iya sih, mewakili netizen banget, mewakili warga Indonesia banget kan Bunda Korla ini kan ngomongnya kan, Mang. Jadi kayak ya kurang apa lagi sih, kemarin udah ditolong gitu kan. Cuman ini kayaknya lebih kebahas yang waktu itu yang dirusak karena mati lampu itu ya, Mang ya. Iya, ya pokoknya Bunda Korla kesel aja gitu ngeliat berita-berita Rohingya, terutama kemarin yang bikin emosi itu. Yang nggak tahu diuntung tuh yang udah ditaruh di Rusun Sidoarjo segala macam gitu, terus malah demo segala macam karena listriknya mati gitu. Bunda Korla jadi akhirnya merepet juga dia emosi. Berarti Mang, kalau Bunda Korla udah merepet nih, berarti udah
udah apa ya, termasuknya tuh masalah yang serius ya. Karena kan kemarin-kemarin dia kayak masalah yang kecil-kecil dia kayak nggak terlalu yang gimana-gimana juga kan. Ini karena udah mungkin karena udah gede, udah masalah negara gitu kan. Jadi kayak ya udah dia di speak up gitu akhirnya nih. Bukan speak up sih, lebih ke kesel gitu, meluapkan emosinya akhirnya. Ya yang sabarlah Bun ya, warga Indonesia juga semuanya emosi semua melihat kita juga emosi. Oke lah, kita ke nextnya nih, intermezzo. Cus. Oke Nyo, intermezzonya kita kasih yang apa ya, yang sangat-sangat wadididau biar ke refresh karena tadi banyak yang emosi juga gitu kan. Mamang juga emosi, si Abu emosi, Nyonya emosi, Santu Pipa emosi, Bunda Korla emosi, semuanya emosi. Semuanya emosi. Kecuali Wana CR, ya CR tidak emosi. Ini ada kucing yang ngelunjak juga katanya, ceki-ceki people. Play. Ya Allah, kok bisa sih? Ini namanya kucing ras hinya, pokoknya ada hinya gitu ya di belakangnya. Jadi ngelunjak gitu. Dia udah dirawat, digedein, kasih makan segala macam. Sekalian ditegor karena mungkin nggak boleh di atas segala macam. Ya ini juga yang babunya juga nyontoin ngeludah sih, jadi contoh juga. Baru diludah tuh. Kok bisa? Nggak ngerti. Tuh, apa lu apa? Bisa-bisaan dia ngeludah. Ya Allah. Tolonglah, tapi pinter banget mainnya. Iya, pinter banget. Mau kamu? Mau. Oke. Asal mulutnya nggak bau kayak si Abu aja. Oh, berarti kamu nggak mau si Abu nih? Bukan. Maksudnya kan kalau misalnya dia mulutnya bau kayak si Abu terus gitu kan, gitu makin bau. Ya nggak apa-apa, biar kamu nggak berani ngeludah lagi karena diludahin bau. Kita kasih ke next ya. Cus. Ninyo, ada kucing yang sisa-sisa wiskasnya gitu kan, nyangkut di gigi gitu, pengen dikorek kan, biasanya didongkrak gitu istilahnya mah. Cuma dia bingung nih, ceki-ceki people. Play. Tuh, karena dia menyadari bahwa ya Allah, kok bisa? Ya Allah. even pakai gigi pun nggak bisa tuh. Gini-gini doang. Ditinggal. Kayak udahlah, udah amat gitu kali. Nah di situ yang jadi babunya malah ngerekam, bukan ngebantu nyongkelin atau dipegang nih Meng, kamu pegang gitu. Mungkin dia mau gini-gini sendiri. Nah kayak gini buat megangnya aja nggak bisa, gimana mau nyongkel daging di gigi? Kamu teh Meng, tolonglah. Gak punya jari soalnya, dia jarinya terlalu gemoy begini. Paunya bantet, susah ngangkat-ngangkat yang begituan, tolonglah. Aku jadi penasaran kalau Abu dikasih begitu kayak gimana ya. Dicuekin sama si Abu, udah amat. Nanti karang giginya udah banyak banget. Kita ke next ya. Just. Yo, jangan ajari aku sabar. Aku punya anabul nggak bisa loncat. Masa sih jeki-jeki people. Play. Ini audionya kita mute karena lagu. Segini doang masa nggak bisa. Ya serius. Masa sih? Lucu banget tapi. Ini nih udah dipendekin dong. Masa nggak kepegang, nggak kena juga? Pendek dong. Oh itu tempelan doang ya? Iya, tempelan doang. Nih kuda-kuda udah siap. Ya masa segitu doang. Bisa ayo Meng. Ini kucing tuh kan biasanya pandai, ahli dalam meloncat. Anda bukan Meng, Anda tidak bisa loncat. Si Abo aja masih bisa loncat ya, walaupun perutnya gembrot gitu. Tolonglah. Gitu apa gitu doang, kakinya nggak lepas dari lantai. Oh gemoy si Meng. Gemoy. Mau. Oke, kita kasih next ya. Just. Nyah, lastnya kita tutup dengan video Meng yang apa ya, bisa bikin nyanyi tertidur nih kayaknya. Ceki-ceki people. Play. Sampai segitunya purinya sumpah. Enak banget kayaknya digarukin keleknya. Mungkin dia baru sadar kan, ternyata spot itu enak banget ya, karena dia susah nyentuhnya, paling pakai pala begitu kan, pakai lidah. Nggak mungkin dia begini dong. Begitu sama babunya digosok-gosok, ternyata enak sekali ya. Begitu puringnya ya. Aduh. Ginger. Ini bukan oren lagi ya Bang ya? Kucing ginger. Iya. Tolonglah. Lucu banget. Ucul. Lucu. Sekarang kita meluncur ke setting the super thanks Yux. Meluncur. Cus.
Ya, Yes. super thanks kita kali ini ada 5. Lima. Ada 5. Mohon maaf Santuy People memang nggak bisa banyak gerak karena lagi salah bantal gitu kan. Yang pertama kita buka dari Pulau Dewata Official. Agak panjang hampura nyomang. Oke. Udah undang UNHCR, Yara dan yang lainnya bikin Debat terbuka. Karena Rohingya udah bukan lagi sebagai pengungsi darurat kayak yang mereka gaungkan ya. Di Bangladesh ditampung, bahkan Myanmar juga udah mau nerima balik. Ngapain nampung yang nggak mau berjuang hidup, bukan bertahan hidup ya. Kalau sekedar bertahan hidup, mereka anteng aja di Bangladesh tetap hidup kok ya. Jadi ini bukan tentang bertahan hidup, tapi berjuang untuk hidup yang lebih baik. That's right, pisan eta pisan brother. Next dari Marsa. Numpang lapak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Bukan orang asing yang gak jelas asal-usulnya. Yara, daripada nampung Rohingya, mending dananya buat bantu yang lebih membutuhkan demi keamanan bersama dan persatuan Indonesia. Ingat, persatuan Indonesia bukan persatuan warga asing. Rohingya. Yuliana numpang lapak komen ya. Yang aku heran kok banyak makhluk batu yang ngeyel belain para Rohingya ini. Jadi makin yakin ada sesuatu di balik semua ini deh. Ayo dong para pejabat di pusat, jangan pada debat tentang boleh atau tidaknya mereka masuk Indonesia. Udah jelas-jelas rakyat menolak kehadiran mereka, kecuali para batu yang sok-sokan bela kemanusiaan. Stepin Darti. Numpang lapak kakak. Merry Christmas and toward Happy New Year for Santuy People. Yongs. The big liar is UNHCR. You are bullshit katanya. Yara is nice people ya. So send all of Rohingya people to them, and they will make sure that everything is gonna be okay. Aja. Gimana bahasa Inggrisku sudah setingkat UNHCR enggak? Nyomang kalau belum anggap aja sebagai komedi. BTW akhirnya bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa resmi ke-10 ya di UNESCO. Iya, iya tadi ada infonya gitu. Nextnya kita kita kasih ke Tuan Nugroho. Malam nyomang. Numpang buka lapak komentar ya, sekalian buat jajan Abu nih si karyawan. Tidak kebaca Abu. Jangan di situ. Sini. Kamu kebiasaan kamu ya kalau mau minta makanan langsung berdiri nutupin layar. Nah. Abu nih si karyawan magang katanya. Pihak UNHCR ini sepertinya ada yang berusaha menjilat ke UNHCR pusat, yang klarifikasi ditanya bahasa Indonesia jawabnya pakai bahasa Inggris. Kalau pihak Yara mampu menampung para pengungsi Rohingya ya silakan saja, asal jangan takutnya nanti pas di tengah-tengah malah minta bantuan dari pemerintah. Ini mah hanya seusun saya aja nih katanya. Next ada dari Syahrul Makmur, numpang lapak bos. Sumpah sudah nggak habis pikir ya pihak Wuhan yang so pintar pakai bahasa apapun itu terserah, nggak usah macem-macem. Dijelasin. Iya, yang dijelasin. Itu kan kemarin sudah beberapa orang Rohingya yang ditangkap terduga TPPO. Nah, itu tuh yang Anda klarifikasi pakai bahasa Indonesia biar kami jelas, nggak usah pakai bahasa Inggris gaya sok pinter tapi terlihat bodoh. Nggak usah pakai alasan kemanusiaan kalau rakyat kita sendiri masih banyak yang susah. Nextnya ada dari Diki Yosef. Selamat malam, izin berkomentar. Saya lihat berita Rohingya makin kesini makin kacau sekali gara-gara pro Rohingya, Yara, UNHCR dan oknum-oknum lain ya. Aku jadi emosi banget apalagi lihat Bapak Faisal ngomong pakai bahasa Inggris. Emang dikira netizen orang Indonesia itu goblok semua, nggak paham bahasa Inggris. Dan juga Yara si botak pun soal kemanusiaan padahal tercium sesuatu ya. Saya sangat suka sekali channel ini, terus berkembang. Selamat Natal, terima kasih, semoga sehat selalu, rezeki berlimpah terus. God bless you, terima kasih. Terima kasih. Nextnya dari Arnold Swarding 1645. Ari apa itu Mama? Ari curigation ya katanya Maya. Artinya apa Mang itu ya. BCC Bapak di UNHCR di Peci nggak ngerti gitu kan arti curigation. Curigation itu mencurigakan. Bahasa gaul mau curigation ini mana jadi curigation gitu. Nextnya dari Vera. Saking malesnya lihat ginian sampai nonton Speed 2. Jawabnya ya cuma satu, jangan di Indo. Kami warga Indo nggak peduli mau di Bangladesh, planet Mars atau bahkan di bawah laut biar ketemu SpongeBob. Yang penting jangan di Indo. Dikata nyiapin tempat, listrik dan lain-lain nggak pakai duit. Emang mau bayar berapa lama pengungsi? Pengungsi itu cuman sementara dan bukan penduduk tetap. Pemerintah juga harus tegas menolak. Buang aja ke laut biar UNHCR tahu dan mau nggak mau bertindak memindahkan dari Indo. Kayaknya kita semua juga tahu karena kemana alurnya bakal jalan.
Di awal mereka bakal sok peduli dengan embel-embel kemanusiaan dan di pertengahan bakal mulai memaksa pemerintah buat bertanggung jawab memenuhi kayak pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak. Dan mungkin tujuan akhirnya mau ngebangun Rohingya. Aku paham juga kok si mas-mas yang sok balas pakai bahasa Inggris padahal ditanya pakai Indo dan semua badan yang ngebela juga paling buat jilat atasan biar dikata membela katanya. Tahan emosinya, tahan. Nextnya dari Juherna Sartika. Oke, terima kasih, capek banget berita Rohingya ini. Kapan up tentang Jessica lagi sih? BTW dari dulu aku fobia kucing, tapi semenjak nonton Intermezzo jadi pengen kenalan sama Bu. Wah, Bu, ada mau kenalan Bu, makan mulu lu Bu, itu ada mau kenalan Bu. Susah sulit sih Abu, terima kasih. Jessica paling di awal-awal tahun, kalau kata Bang Oto kan nanti ada update di awal-awal tahun ya gitu ya. Karena udah masuk masa liburan juga saat ini ya. Nextnya dari Mayuda Pratama. Dolar mana nih QAR katanya. Pak Jenggot mengcounter statement agar dunia tahu kalau Indonesia mau menerima mereka. Ada satu tempat yang bisa ditempati mereka, universe-nya GTA 5. Ahlier katanya ya. Ada dari Intan Dewi numpang lapak Kak Juhe. Kayaknya orang Indo yang ngebela Rohingya merasa mereka keren dan hero ya. Warga sendiri kasihan banyak yang bundir gara-gara urusan perut lah. Ini segala pakai nawar makanan, pengen menak di negara orang, jirlah katanya Maya. Ini Joherna balesan. Terus ada saus cabai extra hot. Numpang lapak ya Kak, Rohingya ini emang bikin pemerintah serba salah. Kalau ditolak pasti bakal jadi polemik karena bakal ada aja orang-orang yang framing seolah-olah pemerintah anti-Islam dan tidak berkemanusiaan. Tahulah dari dulu isu agama itu sensitif banget di sini. Kampretnya kasus Jessica jadi ketutup gara-gara Rohingya ini. Blas, ketutup. Blas, even satu video update terbaru pun dari Bang Oto waktu itu sempat ada dan ngehnya setelah 4 hari sumpah. Next ada dari Naf, Last of the Last. Izin numpang komen ya Kak. Makin kesini makin kesono kasus ini ya. Padahal kalau mau ditarik udah ada tersangka, motif. Iya itu dia. Sebenarnya sampai sini masih bingung sama pihak-pihak yang katanya mau nampung. Beneran serius gak sih? Cuma mau nampung. Aduh Aceh, hayu cicing, ayo iya mau tapi diem. Tidak ada tindakan konkret yang NATO. No action talking only itu biar pokoknya Maya habis Abu. Terima kasih kepada para Sultan Santai yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santai People yang lain untuk berkoming bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dah. Mamang dan si Abu ekor pendek cabut dulu dan ciao. Barbar banget si Abu.